ada banyak tema-tema yang bisa kita diskusikan secara filosofis eksistensial sehubungan dengan artificial intelligence ini. Yang pertama apa? Homo technicus. Nah, ini mungkin ada yang baru pernah dengar ya. Homo technicus itu filosof pertama yang pakai istilah itu Calvin tahun 2003. Manusia adalah makhluk teknologi. Jadi untuk kita mendefinisikan manusia lebih akurat, jangan lupa aspek teknologi. Karena dalam sejarahnya manusia itu pasti berteknologi. Itu namanya Homo technicus. Tidak pernah ada sejarah manusia yang tanpa teknologi. Dari yang paling sederhana misalnya tombak dari batu misalnya, itu kan juga teknologi. Pisau dari batu manusia purba itu namanya teknologi. Maka didefinisikan manusia itu Homo technicus. Maka membahas manusia, mendefinisikan manusia tidak boleh meninggalkan aspek teknologi. Di kemanusiaan itu gandeng dengan teknologi. Ini Homo technicus namanya. Jadi teknologi itu bukan sesuatu yang ditambahkan dalam hidup manusia. Justru teknologilah yang membedakan manusia dengan hewan. Bukan sekedar kecerdasan, berpikir cerdas. Jadi manusia berkembang mengiring teknologinya. Jadi teknologi ini untuk memahami manusia baik dari sisi individual maupun sosialnya. Dan evolusi teknologi itu menandai evolusinya manusia. Itulah maka muncul istilah Homo technicus. Manusia itu makhluk teknik, makhluk teknologi. Termasuk sampai hari ini kita kenal teknologi sampai era 5.0. Lanjut. Ada istilah techno self studies. Ini kajian baru. Techno self studies ini istilah ini dari Rocky Lupicini. Dia punya buku judulnya The Emerging Field of Techno Self Studies. Jadi Techno Self Studies itu kajian interdisipliner yang membahas aspek identitas manusia dalam teknologi yang berhubungan dengan sifat hubungan manusia dan teknologi. Lahirnya teknologi ini kan berpengaruh terhadap diri kita. Misalnya anak-anak hari ini yang hanya akrab dengan gadgetnya, akhirnya kemampuan sosialnya banyak berkurang misalnya. Agak sulit mereka hidup bersosialisasi. Kemampuan tata krama sopan santunnya tidak teruji misalnya. Ini ada hubungannya ternyata dengan gadget. Karena tiap hari asiknya dengan gadget, akhirnya kapasitas sosialnya rendah. Nah ini yang membahas tema-tema semacam ini namanya techno self studies. Perubahan diri kita karena efek teknologi. Tak lanjutkan. Nah ini yang paling terkenal tema hari ini. Posthumanisme. Berakhirnya era yang kita sebut era humanisme. Sekarang sudah melampaui manusia. Tema posthumanisme ini fenomena-fenomena akhir abad 20 yang mengkritisi pandangan tentang manusia yang lama, yang tidak melihat situasi-situasi baru. Jadi mempertanyakan sekarang apa pas definisi-definisi lama tentang manusia itu. Ada banyak sekarang variabel hidup kita yang berubah. Nah, ini namanya posthumanisme. Kajian-kajian kritis tentang situasi kemanusiaan. Cirinya biasanya yang pertama kritik antroposentrisme. Antroposentrisme itu, antropos itu manusia, sentris itu pusat. Jadi kajian yang menganggap manusia itu pusat segalanya. Kan orang modern itu punya pandangan antroposentris. Manusia itu pusatnya segalanya, pusatnya alam. Nah, posthumanisme menggugat itu. Apa iya manusia pusat segalanya? Apa iya manusia itu di atas alam semesta?
Apa manusia punya hak untuk mengeksploitasi alam suka-suka dia atau memposisikan dirinya di atas alam? Nah, ini kajiannya namanya posthumanisme. Termasuk keterbatasan-keterbatasan manusia dan bagaimana mengatasinya. Antara lain lewat model-model artificial intelligence tadi. Beberapa tokoh yang kita bahas di ngaji filsafat kemarin itu masuk tradisi posthumanisme. Misalnya ketika kita membahas teknologi, kita beberapa kali kan membahas filsafat teknologi, kemudian membahas filsafat lingkungan. Ini masuk dalam tradisi posthumanisme. Jadi ini menggugat manusia yang sewenang-wenang merasa dirinya paling penting di alam semesta ini. Sing dipikir kok menungsone terus kan, sederhananya begitu. Apa yang bukan manusia di muka bumi ini tidak ada nilainya atau dipastikan semua nilainya di bawah manusia. Nah, ini kajian-kajian posthumanisme. Nah, beberapa isu dalam posthumanisme itu isu artificial intelligence ini. Termasuk transhumanisme, AI takeover. AI takeover itu ya artificial intelligence takeover. Manusia yang digusur oleh karyanya, artificial intelligence. Bahkan ada istilah voluntary human extinction. Istilah lainnya post-human future. Jadi masa depan yang dirancang tanpa manusia. Jadi manusia lama-lama tidak penting, akhirnya tidak ada. Masa depan kita kan kita ingin semua pekerjaan, semua kinerja, semua karya diwakilkan ke mesin. Ini namanya voluntary human extinction. Kita sendiri yang merancang masa depan kita tanpa manusia. Nah, kajian-kajian semacam ini namanya posthumanisme. Siap-siaplah. Karena ya selama ini kan kita masih sibuk Pak, piye carane dadi wali, piye carane kan kita kemarin bahasnya itu semua. Kita mungkin kaget kalau tiba-tiba terminalnya nyampe sini, tiba-tiba era posthumanis.